Apa kabar Golkar? Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, karena pada saat ini berada di bumi Pajajaran, bumi Jawa Barat, maka saya menyapanya dengan Kang Haji Setia Novanto, beserta Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan seluruh para pengurus DPP Partai Golongan Karya. Yang saya hormati orang tua kita semua, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, sama-sama Dedi, beda ujungnya. Saya Dedi Mulyadi, ini adalah Kang Dedi Mizwar. Yang ada badaknya tentunya. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para ketua DPD partai seprovinsi Jawa Barat, baik tingkat 1 maupun tingkat kabupaten kota. Yang saya hormati Ayahanda Agung Laksono, orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Seluruh keluarga besar Partai Golongan Karya dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dari ujung Pangandaran, Ciamis, Tasik, Kota Tasik, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Kota Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama menyatukan hati, membulatkan tekad, membangun kejayaan Partai Golongan Karya di Provinsi Jawa Barat. Kita pada malam hari ini bersama-sama melakukan proses perenungan bahwa hari ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo menetapkan sebagai Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Partai Golkar dalam himnenya menegaskan pada dirinya bahwa Partai Golkar adalah benteng Pancasila. Karena Partai Golkar adalah benteng Pancasila, maka Partai Golkar berdiri paling depan, senantiasa dalam setiap saat menjunjung tinggi asas Pancasila sebagai asas negara, dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yang Partai Golkar menyadari bahwa pada saat ini pemahaman kita terhadap Pancasila belum secara sempurna. Seringkali Pancasila dipahami hanya sebagai tafsir dari sebuah kekuasaan yang sedang berkembang, dan ketika kekuasaannya bergeser, maka Pancasila mengalami pergeseran pemahaman. Untuk itu saya memberikan pandangan sudah seyogianya agar Pancasila hidup di tengah-tengah masyarakat, agar Pancasila hidup di hati masyarakat. Maka Pancasila harus segera menjadi landasan konstitusi yang bersifat operasional. Maka sila-sila dari Pancasila, ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial itu harus secara operasional hidup di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang ketuhanan sampai keadilan, sehingga Pancasila mampu menjawab berbagai persoalan. Ketika rakyat miskin tidak punya beras, maka Pancasila lahir memerintahkan negara untuk menyiapkan beras bagi rakyatnya. Ketika rakyat miskin sakit, maka Pancasila memerintahkan pada negara untuk menyiapkan pengobatannya. Ketika
ketika rakyat miskin tidak sekolah, karena Pancasila memerintahkan pada negara untuk menyekolahkan seluruh anak-anak Indonesia dan anak-anak Jawa Barat, sehingga IPM-nya naik menjadi ranking pertama di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita memahami Pancasila bukan ideologi yang berasal dari asing, tapi ideologi yang hidup dan tumbuh dan berkembang di hati rakyat Indonesia. Dia hidup dari akar kebudayaan masyarakat Nusantara. Maka Pancasila hidup di kampung-kampung adat, maka Pancasila hidup di pinggir-pinggir hutan, maka Pancasila hidup dari Sabang sampai Merauke, maka Pancasila menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu menurut saya kita harus menyadari dan mengakui bahwa Pancasila justru hidup bukan di antara kita yang setiap saat berbicara Pancasila, tetapi Pancasila justru hidup di pinggir-pinggir kampung, di orang yang tidak pernah berkata Pancasila. Justru Pancasila hidup di kampung-kampung adat yang setiap saat menjaga tanahnya, yang setiap saat menjaga airnya, yang setiap saat menjaga kebersihan udaranya, yang setiap saat menjunjung tinggi asas kemanusiaan, yang setiap saat menjunjung toleransi, yang setiap saat bergotong royong, yang dalam dirinya tidak memiliki sifat serakah, yang membagi keadilan pada seluruh warganya. Disitulah Pancasila hidup. Dan kita harus menyadari, kita yang ngomong Pancasila setiap hari, seringkali kitalah yang paling pertama mengkhianati Pancasila itu sendiri. Untuk itu mungkin semua masyarakat bertanya, Ibu Bupati Bogor yang cantik mungkin bertanya, kenapa Partai Golkar berlambang pohon beringin? Disadari atau tidak disadari, hanya pohon beringinlah yang ada dalam sila-sila Pancasila. Pohon beringin berdiri tegak di hutan-hutan belantara yang kini mulai dibabat. Pohon beringin menahan gunung yang ingin roboh, mengalirkan air berkelok-kelok ke sungai-sungai, membentuk bendungan di seluruh tanah Jawa Barat, dari mulai Cirata, Saguling, Jatiluhur, Jatigede, kemudian mengalir membentuk swasembada pangan. Pohon beringin akan senantiasa gagah dan perkasa, manakala di bawahnya ada harimau yang menunggunya. Kalau pohon beringin harimaunya pergi, maka para pembalak tidak segan-segan membabat hutan. Kalau pohon beringin harimaunya pergi, maka semua kekuatan kemanusiaan yang serakah di dalamnya akan menghabisi gunung-gunung itu, yang pada akhirnya longsor terjadi di mana-mana, kekeringan ketika musim kemarau, banjir ketika penghujan. Maka hari ini saya katakan di tanah Sunda, tanah Jawa Barat ini, pohon beringin akan berdiri tegak, karena harimaunya kembali menjaga pohon beringin itu. Untuk itu, kalau kita merasa kader Partai Golkar, caranya cuma satu. Yang anggota DPRD, susunlah anggaran yang berpihak pada masyarakat. Jangan mau dibawa ngalir, dibawa ngidul ngulon ngetan dengan negosiasi yang tidak jelas. Dan saya tegaskan, saya tidak akan segan-segan memberikan teguran dan pemberhentian bagi anggota DPRD yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kalau kita kader Partai Golkar, mereka yang duduk di jabatan eksekutif, para bupati dan wali kota, perlihatkan kecintaan sesungguh hati pada masyarakat. Kita tidak akan duduk kalau tanpa mereka. Istri kita adalah yang kedua, istri yang pertama adalah rakyat kita sendiri sebenarnya. Karena itulah saya mengajak pada kita semua membangun kesadaran sebagai manusia yang berbudaya. Tanah Jawa Barat memiliki 4 karakter kebudayaan. Yang pertama ada kebudayaan Sunda Kulon,
Yang kedua adalah kebudayaan Sunda Priangan. Yang ketiga adalah kebudayaan Sunda Cirebonan yang meliputi Majalengka, Indramayu dan Cirebon, sebagian Subang dan Karawang. Dan yang keempat adalah kebudayaan Sunda Betawi yang sepanjang sejarahnya adalah satu kesatuan sejarah tentang tanah Sunda yang dulu berdiri tegak sampai Kalimantan dan Bali, sampai Nusa Tenggara. Dan kita harus bangga menjadi orang Sunda. Orang Banten harus bangga, orang Bogor harus bangga, orang manapun harus bangga. Dan cara kebanggaan kita, mari kita bersama-sama mewujudkan kemakmuran di tanah Jawa Barat. Tanah yang subur, tanah yang makmur. Maka saya katakan, dosa besar sebagai kader kalau masih ada orang Jawa Barat yang tidak sekolah. Dosa besar sebagai kader kalau ada rakyat Jawa Barat yang meninggal karena ditolak di rumah sakit di kelas 3. Dosa besar sebagai kader kalau ada rakyat Jawa Barat yang setiap hari kerjanya mengeksploitasi alam. Salah satu prasyarat kepengurusan di Jawa Barat adalah tidak boleh berbisnis atau berusaha yang merusak keagungan dan keaslian alam Tatar Sunda, alam Jawa Barat. Untuk itulah kami meyakini sepenuhnya semangat Pancasila, semangat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar, semangat Golkar yang telah melewati badai reformasi dan badai yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita adalah orang-orang terpilih yang biasa menyelesaikan konflik dengan diri kita sendiri. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar yang hari ini menahkodai Partai Golkar dengan semangat kebersamaan. Saya katakan, kami seluruh jajaran Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, dari mulai tingkat DPD 1 sampai tingkat desa, akan bekerja sepenuh hati demi kejayaan Partai Golongan Karya, demi kejayaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Mari bekerja dengan sepenuh hati. Kita serahkan jiwa dan raga kita demi tanah air, tanah Pasundan, tanah Jawa Barat yang kita cintai ini. Dan yang terakhir adalah pesan saya. Ditargetkan Partai Golkar Provinsi Jawa Barat akan menanam 100 juta pohon beringin di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua adalah kader-kader pilihan yang senantiasa akan mengibarkan panji kebesaran Partai Golongan Karya. Terakhir, kalau saya sampaikan Golkar, maka jawablah dengan menepuk hatinya, ngahiji. Kemudian saya katakan Jawa Barat, Anda katakan kahiji. Golkar, 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 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.